Soal malladzi yajibu 'alal mar'ah li zaujiha wa kam huwa. Ini sebaliknya. Malladzi utawi iku apa yajibu kang wajib 'alal mar'ati atas istri li zaujiha maring suaminya mar'ah. Wa kam huwa, wa kam lan iku ana pira huwa utawi alladzi, wa kam lan iku ana pira huwa utawi alladzi. Sekarang menjelaskan apa saja hak-hak atau kewajiban istri terhadap suaminya. Jawab, al wajibu utawi kang wajib. Al wajibu utawi kang wajib alaiha atas mar'ah atau istri. Alaiha atas mar'ah atau istri. Lahu maring zauj. Kalau tadi arahnya kepada yang laki-laki, sekarang perempuan. Alaiha atas mar'ah atau istri lahu maring zauj itu salah satu ada 3. Nah sedikit, tapi apa yang 3 yaitu ta'atun lahu fi nafsiha. Ta'atun taat atau berbuat taat. Lahu maring zauj atau suami fi nafsiha ing dalam awake zaujah. Fi nafsiha ing dalam awake zaujah atau istri fima ing dalam perkara abahah yang memperbolehkan hu ing ma. Abahah yang memperbolehkan hu ing ma Allahu subhanahu wa ta'ala. Kewajiban yang harus dilaksanakan istri, kewajiban untuk suaminya itu ada 3. Yang pertama, harus taat kepada suaminya. Tapi catatan, taat dalam masalah sesuatu yang dibenarkan agama. Paham ya? Jadi kalau suaminya harus merintah seperti ini, harus diikuti. Intinya harus sesuatu yang dibenarkan agama. Bedanya kalau sifatnya maksiat, contohnya. Jadi alumni Pondok Putri mendapat suami gaul umpamanya, orang kaya tapi gaul. Terus ketika sudah akad nikah, ternyata melarang istrinya memakai kerudung. Terus nggak usah kerudungan. Kita hidup di dunia modern umpamanya ya. Bagaimana nggak boleh diikuti? Atau suaminya melarang istrinya untuk melaksanakan sholat. Bagaimana? Tidak boleh diikuti karena sifatnya maksiat. Paham ya? Atau istrinya punya peraturan setiap keluar rumah tidak boleh pakai kerudung umpamanya ya. Jadi kalau sifatnya perintah itu yang maksiat, bertentangan dengan agama, maka tidak boleh taat kepada suaminya. Tapi kalau sifatnya itu dibenarkan oleh agama, maka saking besarnya taatnya istri pada suami dijelaskan dalam sebuah hadis. Seandainya antara makhluk boleh sujud pada makhluk yang lainnya. Jadi seandainya diperbolehkan makhluk sujud kepada sesama makhluk, otomatis Islam memerintahkan istri sujud kepada suaminya. Paham ya? Itu saking besarnya. Yang kedua, wa alla tasumah naflan, wa alla tasumah dan tidak boleh berpuasa sapa zaujah. Wa alla tasumah lan yen ora kena puasa sapa zaujah atau mar'ah. Istri tidak boleh puasa naflan kalawan puasa sunnah. Illa biiznihi, kecuali mendapat izin dari suami. Illa biiznihi, kecuali kalawan izinnya suami. Hari Senin, hari Kamis, hari Arafah, Tasu'a, Asyura,
Karena kebiasaan santri putih puasa waktu di pondok umpamanya, ternyata ketika sudah keluar dari pondok mau puasa sunnah, sedangkan suaminya keberatan, bagaimana? Ya harus membatalkan puasanya. Karena taat kepada suami itu wajib, sedangkan puasa tadi itu hukumnya sunnah. Maka yang harus didahulukan melayani suaminya. Yang ketiga, wa alla takhrujah lan yento ora kena metu sapa zaujah atau istri. Tidak boleh keluar min baitihi dari rumahnya suami biwairi idnihi kalawan tanpa izinnya suami. Jadi yang ketiga, haknya kewajiban istri tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dapat izin dari suaminya. Kalau suaminya sudah di luar, bagaimana izinnya? Sekarang kan gampang, cukup via WA atau teleponnya. Makanya di Iyana itu ada sebuah cerita. Ada ibu-ibu masuk surga gara-gara, atau orang tua masuk surga gara-gara punya anak perempuan yang taat kepada suaminya. Paham ya? Tapi mungkin secara sekilas pandangan kita itu fitnah. Karena gini, suaminya mau bepergian dan berpesan, "Dek, tidak boleh keluar rumah kecuali saya pulang." Akhirnya ada info bahwa orang tuanya sakit parah, disuruh menjenguk. Dia nggak mau karena saya masih belum ada izin dari suami. Info yang kedua tambah parah umpamanya, juga dia tidak mau ke rumah orang tuanya. Kenapa? Karena masih belum ada izin dari suaminya. Terus informasi yang ketiga, ternyata orang tuanya sudah meninggal dan dia nggak berani untuk ke rumah orang tuanya. Kenapa? Karena suaminya belum pulang dan dia masih belum dapat izin. Gara-gara itu ya, orang tuanya itu dijamin masuk surga karena punya anak perempuan yang taat kepada suaminya. Sekarang kan gampang masalah izin ya, cukup telepon, SMS, WA atau yang lain. Zaman dulu itu kan gak ada telepon, jadi yang perempuan tadi memang gak keluar rumah. Mungkin kalau sekarang jadi fitnah ya, jadi omongan orang banyak.